Halo gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Filter udah habis dari si Rosework. Lalu ini tinggal buat orang rumah si dari Agrostory dengan Prime 73, tinggal sedikit, kayak tinggal dua kali brew lagi, dan saya akan menikmati espresso baru dari si Rosework. Kita selang-seling ya, tapi mungkin ini semoga aja ini Rosework terakhir di bulan ini, karena saya akan pindah dulu deh ke roastery lain ya, biar nggak monoton di Rosework aja. Tapi sama ini mungkin the latest di bulan ini yang akan saya beli di Rosework. The restnya mungkin kita akan jalan-jalan ke roastery lain ya. Ini Colombia Manantiales dengan apple, peach, orange, caramel, coklat, dan vibrant. Kalau notesnya dia, let's see saya bisa merasakan enaknya atau enggak di kali ini ya. Kita coba espresso. Saya akan buka. Packagingnya emang keren sih si Rosework ini. Kita akan wash ya. Enggak, kayaknya wash ya kayaknya, tapi nggak tahu lah. Nggak nulis nih sekarang si Rosework nih kalau untuk espresso prosesnya apa nih. Saya akan bikin di 17 gram. Lihat binnya masih di wash ya prosesnya, padahal saya pengennya yang natural, tapi oke okay. Binnya oke, binnya oke, not oily at all ya. Padahal kalau saya pengennya espresso itu ada oily-oilynya biar hintsnya amazing. Let's giling aja ya. Apakah saya kemarin kan latest dari si Rosework itu beli 2 temala santai Isabel untuk espressonya ya. 2 temala santai Isabel latest ya. Kita akan coba bandingkan dengan si Colombia Manantiales ini. Dan buat saya ini bisa dibawa filter, karena roastingannya buat saya ini omni roast, jadi bisa dibawa ke filter roast. Tapi let's see, karena bentukannya espresso, jadi kita akan coba di espresso dulu ya.
Kita kasih air. Enam puluh. Let's see. Impresi pertama, gilingan saya sedikit kehalusan ya, tapi it's okay. Memang kalau saya udah pernah berkali-kali bilang, memang perlu adjustment sedikit aja. Saya main di circle 2.8 ya. Ya 2.8 ya, harusnya saya main di circle 2.7, dia akan lebih sempurna ekstraksinya. Let's see, kita akan cobain rasanya ya. Oke, seruputan pertama saya nggak mau diaduk. Saya bukan tim aduk untuk espresso ya, walaupun kadang sesekali saya aduk. Aromanya enak banget, aromanya orangey. Let's go. Delicious, lebih enak dari Guatemala Santa Isabel. Dia lebih caramelize ya, lebih hints fruitinessnya lebih less compare si Santa Isabel, lebih punya body. Enak banget. Tinggal nunggu rotinya nih. Delicious. Kalau dibikinin es kopi susu, orang lu pasti terenak-enak nih. Enak banget pasti. Dibikin, dihajar es kopi susu atau dihajar hot latte, pasti enak. Saya suka Colombia Manantiales. Mungkin saya belum pernah nyobain. Lagi males traceability-an, tapi harusnya ini memang traceability-nya transparan sih. Oke, kalian bisa carilah sesekali, nggak usah bahas yang hal-hal kayak gitu. Kita percaya aja dengan roastery yang sering kita beli ya. Kayak ada sensasi body yang lumayan ya di tenggorokan. Sweet aftertaste, clean. The whole konsepnya saya enak. Suka the whole konsep, rasanya masuk ke lidah saya. Sweet, less acidity, dan berasa ngopi jadi hidup gitu ya. Nggak bertanya-tanya ini enaknya di mana ya gitu, atau enaknya apa ya, atau ini apa sih gitu ya. Kadang teman-teman ya, kadang memang kita home brewer mungkin nggak bisa menjelaskan kayak siapa winner championship yang menjelaskan dari berbagai sisi, dari saturasi, dari misalkan dari warnanya, terus dari gradien rasanya. Ada rasa yang kalau misalkan
Kalau diminum panas ini akan berasa apple-nya, peach-nya, lalu ada peel orange-nya, lalu sedikit turun suhunya dia akan keluarin jasmine-nya, lalu terasa caramelize di ujung lidah, lalu sedikit memberikan nuansa hidup yang menggembirakan bagi yang meneguk di tegukan kedua. Misalkan ya, saya bukan orang yang harus menjelaskan itu ke teman-teman atau ke siapapun. Nggak harus ada yang bisa, atau nggak harus ada yang saya buktikan ke teman-teman apa yang saya rasakan secara in detail, karena somehow apa yang saya rasakan mungkin belum tentu bisa dirasakan yang sama oleh si roastery atau si roaster yang merosting ini, atau apa yang saya brew dengan espresso ini, yang saya minum ini belum tentu ekspresi rasanya sama dengan apa yang orang lain rasakan. Jadi agak susah kalau misalkan saya mencoba sok-sokan menjelaskan tentang detailing rasa yang saya rasakan, karena belum tentu orang lain merasakan ini gitu. Atau kita teman-teman yang memang homebrewer simply membrew ini lalu ditegukan pertama kayak saya gini. Aduh kesedak. Ditegukan pertama ini simply bilang, wow ini enak banget ya gitu, tapi nggak tahu enaknya di mana, tapi ini enak gitu. Atau misalkan kita sama-sama merasakan pas diteguk ini, ini apaan ya, kok saya nggak bisa merasakan enaknya ya, atau oh ini apa ya gitu, nggak masuk di lidah saya. Atau simply sebatas itu aja gitu. Berarti kan sebenarnya gini, memang lidah kita mungkin nggak bisa menerjemahkan, tapi lidah kita bisa mendeteksi sesuatu yang enak, sesuatu yang biasa aja, atau sesuatu yang potensial untuk potensial misalkan kayaknya ini nggak cocok nih dibawa ke espresso, mungkin ini akan lebih cocok saya bawa ke manual brew misalkan, atau ke filter, atau kayaknya ini lebih cocok saya bawa ke cold brew atau ke tubruk atau ke yang lainnya gitu. Tapi ada yang bean yang ini dibawa ke apa aja buat saya kok nggak enak ya, berarti simply memang itu nggak enak gitu. Karena kita, kalau saya membrew Colombia deh, ini percaya saya nggak akan ngebrew dengan satu jenis alat. Kalau misalkan beberapa alat saya yang didus itu nggak didusin, ada di lemari, pasti ini akan saya explore dengan beberapa alat. Mungkin nanti kalau saya udah balik lagi ke desa ala-ala, alat udah ada di lemari semua, mungkin satu jenis kopi itu dieksplornya banyak banget ya, termasuk cold brew, cold drip, termasuk mocha pot gitu. Akan kesana gitu. Kita lihat tuh si frekuensi perbedaannya. Sebenarnya nggak akan terlalu jauh berbeda sih. Contoh si Colombia Manantiales ini enak kok ya di espresso. Oke, kita bawa ke filter. Oh ya, ternyata enak juga ya. Cuman ada intensi yang berbeda, ada rasa yang berbeda. Dominannya di mana sih? Oh, saya bawa ke mocha pot dengan gilingan, saya maunya mocha pot itu misalkan gilingannya kayak buat kayak buat V60, tapi saya bawa ke Aeropress. Atau misalkan saya mau yang buat espresso green, saya bawa ke Aeropress ke mocha pot. Kayak gimana ya rasanya gitu. Oh, ternyata seperti ini, tapi dia berada di frekuensi enak yang sama gitu. Jadi kalau buat saya nggak mau berpusing ria untuk menggali potensi di sebuah kopi yang memang ternyata memang agak susah untuk masuk ke lidah saya. Jadi memang simply kalau memang nggak masuk berarti nggak enak gitu. Atau memang bukan nggak enak, karena teman-teman, buat saya memang, atau buat orang lain juga, kopi itu subjektif. Jadi mungkin bukan nggak enak, tapi nggak cocok. Saya nggak menemukan
sensasi yang tanda kutip enaknya di selera saya. Mungkin itu yang tepat ya. Di orang lain pasti akan berbeda rasanya. Mungkin di orang lain cocok, di orang lain mungkin lebih wow, sangat gila. Buat lu ini nggak enak, buat gue nih sadis banget gitu. It's okay. Kok sangat subjektif banget ya. Sebenarnya di dalam dunia kopi versi ala-ala suka-suka nggak ada yang salah. Yang salah itu saya mungkin terlalu memanjakan sekarang ya, lately terlalu memanjakan dengan kopi-kopi yang kayak gini. Termasuk once lidah kita udah nyemplung ke Panama Gesa atau Colombia Gesa, itu yang bahaya. Oke teman-teman, ini buat saya enak. Nanti kita akan coba dibikin es kopi susu. Nanti sekarang nih orang rumah pasti pengen es kopi susu. Saya akan kasih ya. Karena udah pagi jelang siang, udara udah panas. Roti udah jadi saya akan bikin giling buat orang rumah. Saya akan cicipin. Ciao teman-teman, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.